Selamat malam semua. Jumpa lagi di ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian yang terus setia mendengar dan menonton YouTube channel Yodi Pikir ini. Malam ini rasanya semakin berat saja ya, terutama kalian yang masih kuliah. Minggu ini adalah minggu pertama perkuliahan efektif. Ya, walaupun mayoritas masih online, tapi aku yakin justru itu terasa lebih berat dibandingkan masa-masa offline dulu. Aku paham, pasti rindu rasanya, dibuat emosi karena penuhnya parkiran di kampus. Suasana hati berayunan antara senang bercampur kesel ketika dosen tidak jadi datang. Apalagi dinamika kelas yang seru bergulat dengan materi kuliah yang berat dicerna. Tapi aku percaya bahwa lelucon dan kebersamaan teman-teman sekelas adalah anak timbangan terberat dalam neraca rindu kalian. Ya, apa boleh buat teman. Sekarang kita semua terjebak, kita semua terkekang, gerak kita terbatas. Sepertinya kita semua dijebak oleh dunia yang mulai kacau ini. Aku yakin teman, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan masa-masa seperti ini terjadi. Semua teknologi praktis sepertinya kehilangan nilainya jika kita terus begini. Kita terus terkurung dalam khawatir untuk berpergian, cemas untuk berkumpul, bahkan was-was untuk bertegur sapa. Tapi teman, ini semua sudah terjadi. Buat apa kita terus menyerah dalam jebakan? Alih-alih kita meratapinya terus-menerus dan tidak bergerak sama sekali, lebih baik kita fokus untuk melayakkan diri kepada apa yang nantinya akan terjadi, sembari tetap melawan pandemi ini. Aku berharap teman-teman masih setia menjalankan protokol ya. Itu beban bagi kita semua. Niscaya kalau kita bersama-sama akan ringan. Mari kita topang bersama-sama. Sedih rasanya melihat angka kasus COVID-19, bahkan korban yang semakin banyak berjatuhan. Rumah sakit semua penuh, tenaga medis kewalahan menangani kasus ini. Ratusan dokter dan tenaga medis sudah gugur dalam pertandingan hidup mati ini. Bahkan sekarang angka kasus sudah mencapai 200 ribuan. Ayo kita menarik napas sejenak guys. Mari kita berkontribusi melawan pandemi. Kita lawan pandemi dengan mulai dari berpikir positif. Kalau sekarang Indonesia udah ratusan ribu kasus, tapi di Indonesia juga udah puluhan ribu pasien yang sembuh. Kalau sekarang di seluruh dunia corona udah masuk, di seluruh dunia juga mulai sekarang
sangat menghargai kesehatan. Wah, sekarang aktivitas terhambat karena corona. Tapi wow, sekarang tingkat kesehatan udara dunia meningkat karena lockdown. Sekarang harus jaga jarak sama siapa aja. Justru akhir-akhir ini jumlah orang baik dengan berbagai aksinya untuk peduli kepada sesama meningkat drastis. Perekonomian anjlok gara-gara pandemi. Tapi sekarang kita sadar guys, bahwa apa saja yang kita miliki adalah milik Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Corona sudah menghancurkan setiap negara. Tapi sekarang Corona memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Mulai sekarang ibadah di rumah aja. Lihat, Corona menyadarkan manusia untuk lebih banyak berdoa dan berharap kepadanya, dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Corona mengajarkan manusia cara bersin, menguap, batuk yang baik dan benar. Corona juga mengajarkan manusia akan pentingnya menghargai kesehatan orang lain. Corona menunjukkan negara adidaya pun bisa tumbang. Sekarang boleh kerjaan hilang dan gagal total. Tapi dari itu, kita diberi kesempatan untuk memiliki waktu dengan keluarga di rumah. Bagaimana dengan korban meninggal? Hal itu membuat manusia sadar bahwa kematian itu nyata. Dan sekaranglah waktunya untuk bertobat. Ayo positif guys. Lihat, satu bintang di tengah gelapnya langit. Ya, kita terus doakan untuk Indonesia guys. Tentunya juga untuk dunia ya. Biarlah segera berlalu bencana ini. Dan setidaknya akhir tahun 2020 bisa dikenang dengan indah. Kita ini penuh daya. Kita ada makhluk yang besar. Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan nilai hidup kita bisa mengelilingi dunia dan memberi banyak dampak bagi siapapun guys. Ide-ide kita bisa memberkahi, menginspirasi, menumbuhkan semangat dan harapan bagi setiap mereka yang menerimanya. Walau raga sepertinya tidak dapat kemana-mana, tapi percayalah, ide, semangat, pengetahuan, dan nilai hidup yang kita miliki bisa mengelilingi dunia dan memberi dampak bagi siapapun. Kita bisa terus maju dan berkembang. Abaikan saja pikiran yang menjebakmu, yang mengkondisikanmu seolah kamu tidak berdaya di tengah pandemi ini, dan seolah mereka mendukung kondisi terpuruk kamu kali ini. Di video konten yang dipikir yang pertama, kita sudah belajar untuk membuat pilihan keluar dari kondisi terpuruk itu. Dan malam ini, kisahku bersama tim futsalku waktu SMA akan menutup
Jadi podcast kita malam ini. Kami bersepuluh dengan satu pelatih yang selalu memberikan semangat dan nasihatnya. Di setiap pertandingan, beliau selalu menjadi orang yang terpenting. Ada satu kebiasaan yang kami pegang, yaitu ketika kami menang dalam pertandingan, kami diberikan hak 1 hari 1 malam untuk merayakannya. Bebas, dengan cara apapun, semeriah apapun, silakan. Hanya begitu jam sudah menunjukkan 24 jam, semua itu harus ditinggalkan, termasuk euforia kemenangan itu. Dan kami harus kembali berlatih. Begitu pula ketika kami mengalami kekalahan. Kami diberi waktu 1 hari 1 malam untuk meratapinya, menangis, mengurung diri, merenung, dan apapun silakan yang kami ingin lakukan. Hanya setelah 24 jam berlalu, semua itu harus ditinggalkan dan kami harus kembali berlatih. Kami menyadari bahwa pelatih hendak menanamkan kepada kami pengertian bahwa semua ada waktunya. Ada kalanya kita berduka, ada kalanya kita bersuka. Tapi apa yang tetap? Yang tetap adalah pertunjukannya. Pertunjukan harus tetap berjalan. The show must go on. Itu yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh kita sepanjang hidup kalian, bahwa hidup terus berjalan. Biarlah seolah kita terjebak sangat dalam. Ruang batas kita sangat sempit. Kita terjebak di ketidakberdayaan ini. Tapi ingat guys, kehidupan kita harus terus berjalan. Kapan kita mulai mencoba bangkit akan menentukan kapan kita akan dapat berlari kembali. Jangan khawatir, jangan takut guys, karena itu sangat menghina Sang Pencipta. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya waktu untuk membuat kita menyadari bahwa kita mampu bersama dengannya. Semakin lama kita mencoba untuk bangkit, semakin lama waktu penantian kita untuk merasakan masa-masa ketika kita berlari kencang, menyongsong masa depan. Ayo guys, waktu meratap kita soal pandemi sudah berakhir. Setiap kasus yang sudah terjadi. Mereka yang gugur sudah gugur, tapi mereka yang bertahan masih banyak. Dan hidup terus berjalan. Sekarang waktunya kita bangkit. Sekarang waktunya kita mengambil ancang-ancang untuk berlari kencang. Bebaskan dirimu, bebaskan inspirasimu, keluarkan semua ide gagasan dalam dirimu. Engkau yang berkarya, silakan berkarya. Engkau yang berdoa, terus berdoa untuk Indonesia
mari kita bersama-sama mengerjakan bagian kita, menjadi diri kita yang terbaik kembali. Namun, tetap ikuti aturan mainnya ya, dan bebaskan dirimu bermain di dalamnya. Taati setiap peraturan yang ada. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah terus setia mendengarkan dan menonton channel ini. Guysku semua sangat boleh memberikan saran atau ide, topik, atau kisah apa yang bisa kita angkat dan kita dengar bersama dalam podcast setiap Sabtu malam ini. Atau mungkin guysku punya ide video konten di YouTube channel Yodi Pikir ini. Jika bermanfaat dan itu baik, kenapa tidak? Jangan lupa teman-teman, klik tombol subscribe, komen, like, dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan ya. Jadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Salam sehat selalu, salam suhu. See you guys.